Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di vlog kami kali ini. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ketatanegaraan, tipe-tipe dan sifat negara. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Nuribada selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara dan rekan-rekan sekalian. Nah, di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purnamasari. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Selanjutnya ada Ernia Hafijah selaku pemateri pertama, ada Nur Habsyah Rahayu selaku pemateri kedua, dan ada Syarwani selaku pemateri ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari para pemateri kita. Pengertian negara. Pembahasan. Menurut Max Weber, negara merupakan masyarakat yang terintegrasi dan memiliki wewenang memaksa pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Lugiman, negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur atau mengurus satu masyarakat tertentu. Menurut International Encyclopedia, negara merupakan sekumpulan rakyat atau bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu dan diorganisir di bawah satu pemerintahan yang biasanya berdaulat ke dalam dan keluar. Lanjutan, menurut Prof. Mirian Budiharjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu masyarakat dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi dari hasil perjanjian masyarakat. Menurut Roger F. Slough, negara adalah alat atau kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat barunya. Menurut Plato, negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Ibnu Khaldun, negara adalah masa pemerintahan kabilah yang berkuasa, yakni masa di mana pemerintahan silih berganti dan diisi oleh kabilah yang masih dalam satu ashabiyah. Pengertian tipe-tipe negara menurut R. Zoko Sutono, negara adalah suatu organisasi atau asosiasi wilayah yang memiliki kekuatan individu dan daerah yang mengatur setiap kumpulan manusia-manusia yang berbeda di bawah suatu pemerintahan yang sama dengan terapan sistem hukum. Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk tertentu, misal bentuk negara kesatuan dan federasi dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, di mana batas-batas dan ukurannya cukup tegas sehingga mudah dikenali. Menurut Prof. Lugiman, tipe negara lebih berkenaan dengan struktur batin pemerintah, mengenai hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan mengenai tugas negara. Tipe negara ditinjau dari segi sejarah. Tipe negara Timur Purba yang ciri-cirinya teokratis, absolut, dan despotis. Tipe negara Yunani kuno yang ciri-cirinya merupakan polis atau city-state, dan yang sudah merupakan country-state dan despotis atau absolut. Tipe negara abad menengah yang ciri-cirinya dualistis, feodalistis, dan despotis. Tipe negara modern, mulai dari pemikiran Hobbes-Luke, yang lain-lain dapat dibedakan dalam negara. Tipe negara ditinjau dari segi tujuan dan fungsi hukum. Menurut George Jelinek, Bapak Ilmu Negara, dalam status teorinya mengungkapkan tentang hubungan antara negara dan warga negara sebagai berikut. Status positif, negara aktif menyelenggarakan atau ikut campur soal-soal kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Status negatif, negara tidak ikut campur urusan perekonomian rakyat. Status pasif, rakyat tidak berpartisipasi atau hanya tunduk pada pemerintahan. Dari pandangan Jelinek ini telah melahirkan tipe-tipe kenegaraan: negara hukum formil atau liberal, negara hukum material atau modern. Kelanjutannya,
Proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat dua kemungkinan. Satu, apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa atau badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang atau individu, maka bentuk negaranya adalah monarki. Dua, apabila cara proses terjadi pembentukan negara secara yuridis secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan, maka bentuk negaranya adalah republik. Selanjutnya, tipe negara tinjau dari segi unsurnya. Tipe negara yang mau dipandang dari titik beratnya pada 1. Unsur wilayah, 2. Unsur bangsa atau rakyat, 3. Unsur pemerintah. Sifat negara. Sifat negara merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh negara. 1. Bersifat memaksa. Sifat memaksa ini yaitu bagaimana negara bisa memaksa warga negara buat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. A. Adanya aturan. Adanya peraturan perundang-undangan fungsinya buat mengatur seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, disertai sanksi yang mengikat buat meminimalisir adanya pelanggaran. Dari segi yuridis, sifat hakikat negara dari segi yuridis yaitu suatu negara dilihat dari peraturan atau ketetapan yang membentuk suatu negara. A. Objek hukum suatu negara dijadikan sebagai objek hukum oleh para penguasa buat melakukan sesuatu. Dengan begitu, negara dijadikan manusia sebagai alat buat mencapai tujuan tertentu. B. Subjek hukum. Segara bertindak dalam berbentuk hukum dan undang-undang. Hukum dan undang-undang ini nantinya harus ditaati oleh kelompok manusia yang ditinggal di negara tersebut. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum negara merupakan perwujudan dari perjanjian oleh orang-orang tertentu yang kemudian membentuk sebuah lembaga bernama negara. Tipe negara dari segi hukum. A. Negara polisi atau Polizeistat. Cirinya negara menentukan segalanya, sedang rakyat pasif atau jadi si ofat. Hubungan negara atau penguasa rakyat adalah positif pasif. Solus public supreme lex artinya kepentingan umum di atas segalanya, termasuk di atas hukum atau undang-undang. Prinsip legibus solutus est artinya hanya raja penguasa yang dapat membentuk hukum atau undang-undang. Dipengaruhi merkantilisme dalam ilmu ekonomi. B. Negara hukum formal atau liberal. Formal liberalitas negara hukum formal merupakan antitesis dari negara polisi. Cirinya, negara tak boleh campur tangan dalam bidang ekonomi. Teori-teori yang mendukung terbentuknya suatu negara. 1. Teori ketuhanan, yaitu teori ketuhanan ini memandang kalau suatu negara bentuk atau terjadi atas kehendak Tuhan. 2. Teori perjanjian, yaitu teori ini menunjukkan kalau pembentukan negara didasarkan pada perjanjian manusia. 3. Teori kekuasaan, yaitu inti dari teori ini adalah negara terbentuk atas kekuasaan seperti memonopoli, pemaksaan, dan mencakup semua. 4. Teori kedaulatan, yaitu berdasarkan teori ini ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan negara atau negara sebagai pencipta hukum dan punya kekuasaan tertinggi, dan kedaulatan hukum atau hukum memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara. 5. Teori hukum alam adalah negara dipandang terjadi secara ilmiah karena manusia ditakdirkan sebagai manusia sosial. 6. Teori hukum murni adalah negara dijadikan sebagai kesatuan hukum yang mempunyai sifat memaksa warga negaranya. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil ialah tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk tertentu. Misal bentuk negara atau kesatuan atau federasi, dan bentuk pemerintah atau kerajaan atau republik, di mana batas-batas dan ukurannya cukup tegas sehingga mudah dikenali. Dan saran yang dapat kami ambil dari PPT tersebut yaitu, dari sekian banyak tipe dan bentuk negara maupun pemerintah di dalam sejarah kenegaraan, masing-masing punya sistem, dan karena itulah negara bisa tertata dan menjunjung nilai-nilai hukum yang ada pada sistem negara tersebut, sehingga rakyat bisa merasakan kesejahteraan, kecuali tipe negara Romawi yang menetapkan konsep imperium dan kediktatoran penguasanya.
Ketika sebuah negara menaati hukum sebagai salah satu prinsip negara, mungkin menjadi negara itu melahirkan sebuah keadilan dan menghilangkan sikap dualisme atau antara rakyat dan pemerintah yang masih menerapkan sistem tiralisme. Konsep demokrasi harus diberlakukan sepenuhnya demi keselarasan tunduk pada hukum. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan untuk Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.